Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan petunjuk ajaran yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan terkait dengan pernikahan dan segala hal yang terkait dengan pernikahan, termasuk diantaranya adalah bagaimana mengadakan perjamuan pernikahan. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, pembahasan yang baru, yaitu bab yang ketiga dari kitab Al-Fiqhul Muyassar dalam Kitabun Nikah, yaitu terkait dengan fil khulu, terkait dengan masalah khulu. Kenapa persoalan ini diangkat? Jadi setelah khulu ada talak, cerai. Karena yang namanya pernikahan pasti ada permasalahan, ada persoalan. Bahkan kalau kita lihat surah At-Talaq itu, surah At-Talaq itu diturunkan kepada siapa? Surah At-Talaq itu, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Surah At-Talaq itu diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mengatakan di saat yang sama beliau pernah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik kepada keluarganya, dan sayalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik untuk keluargaku. Tapi surah At-Talaq itu ayat yang pertama itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengalami persoalan, ada masalah, maka apalagi kita pastilah ada persoalan, ada permasalahan. Nah, permasalahan itu ada yang bisa diselesaikan, ada yang bisa diselesaikan, dan ada yang tidak bisa diselesaikan, dan pilihan yang terbaik adalah dengan berpisah antara suami dan istri. Nah, ketika berpisah itulah kita harus
mengetahui bagaimana berpisah dengan cara yang terbaik. Ya. Sebagaimana seorang suami, seorang lelaki ketika mendatangi calon orang tua, calon mertua, bukan orang tua, calon mertua, calon mertua. Ya, kalau dia ingin meminang, mengkhitbah, maka dia datang dengan cara yang terbaik. Maka ketika harus memilih, menyelesaikan, dan pilihan itu jatuh pada perpisahan, maka harus juga dilakukan dengan cara yang terbaik. Makanya Masya Allah bahasa Al-Quran itu ya, fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Maka kalau terjadi perpisahan dan kalau terjadi perceraian kan pilihannya cuma dua, ya, rujuk, ya, rujuk, fa imsakum bima'ruf itu rujuk, ya, atau apa, atau menghentikan sama sekali, au tasrihun, atau dilepaskan wanita itu, tapi dilepaskan dengan cara apa? Bi ihsan, dengan cara ihsan. Nah, maka para jamaah sekalian, menjadi sangat penting ya bagi setiap muslim untuk mengetahui ketika melepas, ya, ketika pilihan yang terbaik itu adalah berpisah, maka sepantasnya dan seharusnya dia mengetahui bagaimana cara berpisah yang benar. Ya. Jadi perpisahan, perceraian itu tidak selamanya aib, tidak selamanya salah. Ya. Kadang itu menjadi solusi yang terbaik. Ya. Karena tidak semua juga persoalan bisa diselesaikan. Ada persoalan yang memang pilihan satu-satunya atau pilihan yang terbaik itu adalah dengan berpisah. Ya. Maka Masya Allah, ini syariat yang sempurna. Ya. Syariat yang sempurna. Konsep ibadahnya jelas, konsep muamalahnya juga jelas, konsep berkeluarganya juga jelas. Nah, ini syariat yang sempurna. Diberikan ruang itu, ya, diberikan ruang. Kalau seorang mau berpisah, ini caranya, ini pintunya, ini mekanisme yang ditetapkan dalam syariat agama kita. Nah, para jamaah sekalian, maka pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah khulu. Apa itu khulu? Nah, dalam kitab ini dikatakan, ya, ta'riful khulu, definisi khulu. Al khulu lughatan ma'khudun min khala'at thawb li'anna kullan minaz zawjaini libasun lil akhar. Jadi khulu itu dari kata khala'at thawb, dari kata melepaskan pakaian. Khala itu melepaskan. As-thawb biasa digunakan kalau kita memakai pakaian dalam bahasa Arab, ketika dilepaskan itu dikatakan khala'at thawb, dia melepaskan pakaian. Kenapa khulu ini disebut melepaskan pakaian? Li'anna kullam minaz zawjaini libasun lil akhar. Karena pada dasarnya ikatan pernikahan itu menjadikan sepasang suami istri itu ibarat pakaian buat pasangannya. Jadi ketika dia ingin melepaskan ikatan itu disebut khulu, dilepaskan seperti melepaskan pakaian. Ya. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum. Mereka itu para istri adalah pakaian buat kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian juga adalah pakaian buat istri kalian, pasangan-pasangan kalian. Nah, ketika ini tidak lagi sesuai, pakaian ini tidak lagi cocok, maka dikatakan khala, dilepaskan. Nah, itu namanya khulu. Nah, sekarang apa itu secara bahasa? Secara istilah wa syar'an dikatakan khulu itu adalah furqatun bainaz zawjaini ala iwadin
tadfa'uhul mar'ah li zawjiha bi alfadhin makhsusah. Nah, dengarkan ini. Dan inilah yang akan membedakan antara khulu dengan talak, cerai. Ya. Jadi para jamaah sekalian, perpisahan antara suami dan istri itu bisa lewat dua mekanisme. Selain fasakh, selain pembatalan akad nikah tentunya. Ya. Jadi ada namanya khulu, ada namanya talak. Nah, apa bedanya? Nah, kita mulai dengan khulu. Ya, talak nanti insya Allah pekan depan. Ya. Jadi dikatakan khulu itu adalah secara syariat furqatun bainaz zaujaini, furqah, perpisahan. Ya. Bainaz zaujaini, di antara pasangan suami istri, ala iwadin tadfa'uhul mar'atu li zaujiha, dengan adanya iwad. Apa itu iwad? Imbalan. Ya, adanya iwad, imbalan yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Ya. Jadi kalau mau singkatnya bahwa ya, khulu itu adalah perpisahan atau perceraian atau berpisahnya suami dengan istrinya dengan adanya iwad, imbalan, bayaran, ya, yang dibayarkan oleh istri kepada suami. Ya, bi iwadin tadfa'uhul mar'a li zawjiha. Jadi ada yang namanya iwad. Ya, jadi ada iwad, ada bayaran atau ada imbalan. Ya. Ada sesuatu yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Ya. Bi alfazin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Nah, nanti akan dibedakan antara talak dan khulu. Ya. Nah itu yang disebut dengan khulu. Jadi khulu itu berpisahnya seorang suami dari istrinya. Nah, itu berarti sama dengan talak. Yang membedakan ada iwad. Apa itu iwad? Imbalan yang diberikan oleh istri kepada suami. Ya. Istri kepada suami. Kalau dari suami ke istri itu namanya mut'ah. Nah, itu kalau dalam talak, dalam cerai ada namanya mut'ah. Nah, nanti kita jelaskan ya. Ya, kalau ini sebaliknya, istri yang memberikan iwad itu kepada suaminya, ya, dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Nah, para jamaah sekalian, pensyariatan khulu ini disyariatkan. Jadi secara prinsip khulu ini adalah perkara yang masyru'un, terdapat dalam syariat. Artinya apa? Ya, kalau ada yang memilih jalan ini, maka jalan ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Ya. Bahkan mungkin menjadi solusi yang tepat. Ya, ketika umpamanya suami tidak mau melepaskan istrinya, tidak mau menceraikan istrinya, tapi kalau dikasih sesuatu, dia mau lepaskan. Itu bisa jadi solusi. Ya, bisa jadi solusi untuk menyelesaikan ya, persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga. Ya, meskipun tentunya hal yang seperti ini kita tidak katakan ya dianjurkan. Ya, cukup kita katakan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Ya. Karena pada intinya kita ini menikah untuk apa? Untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ingin pernikahan itu langgeng, pernikahan itu ya, meskipun tidak sehidup semati. Ya, kan tidak sehidup semati. Maksudnya kita ingin ya pernikahan itu ya berlangsung sampai kita dipisahkan ya oleh kematian. Ya, kita harapannya seperti itu. Ya, maka ketika kita mengatakan khulu, boleh khulu bukan berarti ya dianjurkan ya atau tidak. Ya, ini bahasanya artinya
sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat ketika ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan berpisah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Nah, ini ayat ke 229 ya. Al-Baqarah 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi mabtadat bih." Kalau kalian khawatir, keduanya, maksudnya keduanya ini pasangan suami istri ini, keduanya tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah. Artinya kalaupun rujuk, kalau kembali kelihatannya kedua-duanya suami tidak bisa berfungsi baik sebagai seorang suami, istri pun tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan begitu pula sebaliknya suami. Maka pilihan terbaik, fa in khiftum, kalau kalian khawatir, kalian ini bisa, ayat ini kalau tidak salah diarahkan kepada para wali ya, wali perempuan. Kalau kalian melihat ini kelihatannya, atau kepada suami juga bisa ya, kalian melihat keduanya ini sudah tidak bisa lagi menegakkan hudud Allah ya, ketetapan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya ya, tidak ada dosa, fala junaha alaihima fi maftadat bihi ya, tidak ada dosa bagi keduanya terhadap apa? Terhadap apa yang dibayarkan, apa yang ditebuskan oleh seorang wanita untuk berpisah ya, fi maftadat. Jadi wanita yang membayar itu fi maftadat, seperti fidyah yang dia bayarkan kepada suaminya, seperti tebusan supaya suaminya mau melepaskan dirinya. Nah, seperti itu. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Nah, dalam hadis, ini lebih jelas lagi ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna imra'ata Sabit ibn Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang sahabiyah, seorang wanita, istri dari Sabit ibn Qais. Jadi ada sahabat namanya Sabit ibn Qais ya, punya istri, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya. Coba Masya Allah, para sahabiyah dulu itu kalau punya masalah mengadunya kepada Rasulullah SAW. Sekarang banyak suami, banyak istri punya masalah mengadunya di medsos. Bagaimana tidak tambah runyam masalah, atau mengadu kepada orang yang tidak tepat. Kalau kita punya masalah, harusnya rujuknya kepada siapa? Kepada orang yang bisa memberikan solusi yang terbaik, kepada ulama, kepada orang tua yang bisa melihat persoalan itu dengan jernih. Jangan disampaikan kepada pihak-pihak yang bukan justru menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah runyam masalah itu ya, termasuk mengadunya ke mana? Update status ya. Akhirnya yang tadinya persoalan itu hanya diketahui oleh sedikit, oleh jumlah yang terbatas, akhirnya ketika terekspos ya, akhirnya diketahui oleh bukan lagi satu kampung bisa ya, kalau sudah ya, viral ya, semuanya bisa tahu. Coba ini, jadi wanita ini punya masalah, Imra'ah Sabit ibn Qais, datangnya kepada siapa? Rasulullah SAW, orang yang tepat ya. Jadi wanita ini, istri Sabit ibn Qais ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, Sabit ibn Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala din. Dia ceritakan, ini suami saya Sabit ibn Qais, tidak ada celanya, tidak ada aibnya, tidak ada yang
Tidak ada la'atibu, tidak ada sesuatu yang saya lihat kurang. Fi khuluqin waladin, baik akhlaknya, begitu pula agamanya. Masya Allah. Ya. Jadi dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, suami saya ini kalau akhlak dan agamanya mantap. Ya, seperti sebagian atau seperti semua antum, insya Allah. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita seperti semua itu ya. Ya. Jadi kalau persoalan agama, akhlaknya, masya Allah, number one. Ya. Tapi apa? Walakinni akrahul kufra fil Islam. Ya. Tapi saya khawatir ya Rasulullah, jangan sampai saya ini kufur. Kufur di sini bukan kufur apa? Bukan kufur keluar dari Islam. Tapi yang dimaksud di sini kufrul ashir, durhaka pada suami. Jangan sampai saya durhaka kepada suami. Ya. Sementara durhaka pada suami itu adalah dosa dalam Islam. Nah, kenapa para jamaah sekalian? Nah, ini kenapa? Karena ya dalam karena dia tidak senang dengan apa? Dengan perawakan suaminya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi apa? Ya, jadi masya Allah, ketika Rasulullah SAW mengatakan seorang wanita itu dinikahi karena 4, itu bukan kaleng-kaleng. Apa itu? Sesuatu yang manusiawi. Orang senang yang cantik, yang apa? Punya harta, punya, ya, itu manusiawi sekali. Maka jangan juga bilang yang penting hafizah Ustaz. Iya hafizah, tapi ada pertimbangan lain yang harus juga yang penting kaya. Oh, yang penting kaya. Tapi namanya manusia pasti ada keterbatasan. Tidak semua manusia itu satu persepsi terhadap sesuatu. Jadi ini Imra'atu Sabit ibn Qais, dia katakan suaminya akhlaknya bagus, agamanya bagus. Tapi saya khawatir jangan sampai saya durhaka pada suami saya karena saya tidak senang melihatnya. Maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, ataruddina alaihi hadiqatahu, maukah engkau mengembalikan hadiqah, kebun yang pernah diberikan oleh Sabit kepadamu sebagai mahar? Mau enggak dikembalikan itu mahar berupa hadiqah, berupa kebun, sepetak kebun? Iya. Qalat na'am. Wanita itu mengatakan, iya, saya siap mengembalikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sabit suaminya, ikbalil hadiqah, terima kebun itu kembali, terima kembali kebun itu, watalliqha tatliqah, dan talaklah dia, ceraikan dia. Jadi para jamaah sekalian, ini yang menjadi landasan adanya khulu. Jadi hadis ini menjadi landasan bahwa khulu itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Yang membedakan dengan talak, bahwa wanita itu menyerahkan apa? Iwad. Baik maharnya ataupun yang senilai dengan mahar.
Ya, seperti dalam kisah ini Rasulullah memerintahkan karena Rasulullah SAW mengetahui bahwa dulu maharnya itu adalah hadiqah, adalah apa, kebun. Nah, maka Rasulullah bilang, mau enggak engkau kembalikan kebunnya yang dia berikan kepadamu sebagai mahar? Maka dia mengatakan siap. Maka setelah itu Rasulullah katakan kepada siapa? Kepada Sabit, ya, kepada Sabit, terima kembali, ambil itu kebun dan lepaskan, ceraikan istrimu, ya, ceraikan istrimu. Tapi ya berarti memang yang melepaskan itu juga adalah suami. Jadi dalam Islam itu perceraian itu tidak bisa istri yang menghulu atau menceraikan suaminya. Jadi tidak boleh dalam Islam, masya Allah. Dalam Islam itu hak cerai itu pada siapa? Pada suami. Ya, kalau tidak salah Prancis itu pernah mau atau pernah menerapkan bahwa hak cerai itu juga dimiliki oleh perempuan. Hak cerai. Jadi perempuan bisa menceraikan suaminya. Ternyata setelah diberikan hak itu jumlah perceraian bukan menurun, bahkan semakin bertambah. Dalam Islam hak cerai itu hanya milik suami. Cuma wanita dibolehkan untuk melakukan gugatan cerai. Ini khulu ini masuk dalam kategori menggugat cerai. Nah, para jamaah sekalian, apa yang masuk dalam hukum-hukum khulu? Dengarkan baik-baik. Jadi di sini ada beberapa hukum yang terkait dengan khulu. Disebutkan di sini ada 7. Mudah-mudahan bisa kita jelaskan secara singkat. Yang pertama, annal khulu' jaizun li su'il isyrati bainaz zaujain. Khulu' itu dibolehkan ketika ada hubungan yang tidak harmonis antara suami istri. Antara suami istri. Wala yaqa'u illa bi'iwadin mali. Khulu' itu tidak akan sah kecuali adanya iwad, imbalan berupa harta. Jadi memang harus ada iwad, ada imbalan yang diberikan oleh istri kepada suami. Tufriduhu zaujah li zauj, yang diserahkan oleh istri kepada suami. Jadi memang harus ada iwad. Berapa besarannya? Berapa besarannya? Tergantung kesepakatan atau tergantung apa yang diminta oleh suami, selama tidak memudaratkan wanita itu. Jangan sampai, sebagian para ulama mengatakan, mengatakan senilai dengan mahar. Mahar. Jangan sampai maharnya cuma seperangkat alat sholat. Ketika khulu dia minta 100 juta. Wah, ini apa? Tidak tahu diri nih. Jangan sampai dia memanfaatkan pernikahan untuk dapat untung. Padahal modalnya waktu menikah cuma seperangkat alat sholat. Masya Allah. Tapi memang tidak ada pembatasan berapa sebenarnya. Tapi para ulama kita masya Allah sudah berikan kriteria yang sewajarnya, yang sepantasnya. Dan seharusnya tidak lebih dari nilai mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Kalau lihat hadis ini kan itu maharnya. Mau enggak engkau kembalikan kebun yang engkau diberikan oleh Sabit kepadamu? Nah, kemudian yang kedua, la yaqa' min ghairi az-zaujati rasyidah li'anna ghaira rasyidah la tamliku at-tasarruf li naqsil ahliyah. Jadi khulu ini memang atas permintaan seorang wanita yang rasyidah. Jadi kalau umpamanya istrinya itu masih masih anak-anak umpamanya, kalau umpamanya terjadi pernikahan
Iya, pernikahan ya wanita yang katakanlah masih tergolong anak-anak. Ya, anak-anak. Maka ya ketika ajukan gugat cerai ya sebenarnya itu belum terhitung sah. Ya. Jadi nanti benar hulu itu ketika diajukan oleh seorang wanita rasyidah. Rasyidah itu balik, berakal dan sudah tahu tindakannya itu punya konsekuensi. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga, idza khala amra'atahu malakatil mar'atu bidzalika amra nafsiha wa lam yabqa lizauji 'alaiha min sultan wala raj'ata lahu 'alaiha. Ingat. Nah, ini bedanya dengan talak, ya. Ini yang membedakan antara khulu dengan talak. Kalau khulu, ya, kalau seorang suami, ya dalam kitab ini dikatakan, kalau seorang suami sudah menghulu istrinya, maka wanita itu berhak untuk menentukan dirinya. Ya, malakatil mar'atu bidzalika amra nafsiha. Dan tidak ada lagi kuasa laki-laki terhadap wanita itu. Ya. Wala raj'ata lahu 'alaiha, dan tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk kepada wanita itu. Jadi kata para ulama, ya, kata para ulama, khulu itu kedudukannya sama dengan talak bain. Talak itu nanti ada dua, ya, ada namanya talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Kalau ditalak bisa rujuk, ya, bisa rujuk, nah, ya, bisa kembali selama dalam masa iddah. Nah, selama wanita itu dalam masa iddah maka bisa rujuk, tidak perlu akad baru, tidak perlu. Jadi tinggal mengatakan saya rujuk atau disepakati rujuk. Nah, ya. Nah, itu kalau talak. Tapi kalau khulu, jatuh khulu, maka tidak ada kesempatan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya. Ya, kan tidak logis. Dia sudah berikan iwat, tiba-tiba suaminya bilang, saya menyesal, saya mau rujuk. Kan tidak logis itu, artinya tidak pantas. Dia sudah ambil hartanya kembali, ya, sudah diberikan ini, kemudian dia bilang, saya mau rujuk. Kecuali dia kembali kepada istrinya dengan akad yang baru. Nah, itu boleh. Kalau dia menikah lagi dengan istri itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar mau rujuk, tidak boleh. Ya, karena dikatakan wala raj'ata lahu 'alaiha, tidak ada rujuk. Ya. Rujuk dimaksud di sini tanpa akad, ya. Nah, kalau dengan akad yang baru itu bukan namanya rujuk, itu namanya menikah lagi. Nah, ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk rujuk kalau dalam khulu. Nah, ya. Nah, ini yang membedakan dengan talak raj'i. Kalau talak, ya, itu dibolehkan seorang suami untuk merujuk kepada istrinya. Kemudian dikatakan la yalhaqul mukhala'atu, ya, talaqun au dhiharun au ila asna'a iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha li'annaha tasiru ajnabiyatan an zawjiha. Jadi wanita yang dihulu itu tetap menjalani masa iddah. Masa iddahnya berapa? Seperti masa iddah wanita yang ditalak. Ya, nanti ada pembahasan khusus masa iddah. Masa iddah itu macam-macam. Katakanlah yang normal itu 3 kali. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu yang normal, ya, wanita yang normal yang dicerai oleh suaminya, masa iddahnya itu, masa menunggunya itu berapa? 3 kali. 3 kali haid. Ada yang mengatakan 3 kali suci. Nah, itu disebut masa iddah. Nah, dalam masa iddah, ya, maka la yalhaqul mukhala'at talaqun wala ziharun wala ila. Jadi tidak boleh dalam masa iddah itu masa iddah karena hulu tidak boleh disusul dengan talak, tidak boleh disusul dengan zihar, tidak boleh disusul dengan ila. Ada 3 istilah: talak, zihar, dan ila. Ya.
bersabar antum, insyaallah akan ada pembahasan khususnya zihar dan ila. Ini juga salah satu jadi ada namanya zihar, ada. Jadi intinya kalau wanita yang di khulu itu berada dalam masa iddah, tidak boleh setelah itu ditalak lagi, tidak boleh dizihar, tidak boleh tidak lagi berlaku baginya zihar, tidak lagi berlaku baginya ila. Ada istilah ila ya, zihar ila ya. Pada saat dia menjalani masa iddah ya, pada saat dia menjalani masa iddah ya, karena khulu itu. Kenapa? Li'annaha tasiru ajnabiyatan an zawjiha, karena wanita yang di khulu itu ketika jatuh khulu maka secara otomatis dia menjadi ajnabiyah. Apa itu ajnabiyah? Seperti orang asing bagi suaminya, seperti tidak ada hubungan sama sekali. Ajnabiyah ya. Kan kalau dia istri, nah, kalau bukan istri namanya ajnabiyah, seperti orang ya, seperti orang asing. Nah, itu yang keempat. Yang kelima para jamaah sekalian, yajuzul khulu' fil haidhi wat tuhur alladhi jama'aha fihi li adami ad-darar 'alaiha bidzalik fa inna Allah subhanahu atlaqa wa lam yuqayyidhu bi zamanin duna zaman. Nah, ini juga yang membedakan antara khulu' dengan talak cerai. Yaitu khulu' itu bisa dijatuhkan ketika wanita itu haid atau ketika wanita itu suci. Beda dengan talak. Talak itu tidak boleh dijatuhkan kecuali wanita itu suci. Itu pun suci dan sebelumnya belum pernah disentuh oleh suami. Nah, itu baru boleh ya. Dalam talak itu ada istilah talak sunni, ada istilah talak bid'ai ya. Ada talak sunni, talak bid'ai. Hati-hati ya. Hati-hati para suami yang menjatuhkan talak sampai istrinya dalam keadaan haid. Nah, itu masuk dalam kategori talak bid'ai. Anda berdosa. Iya. Ya. Iya. Makanya menceraikan itu bukan sembarangan. Iya. Ah, tapi kalau khulu itu bisa dijatuhkan baik istri itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci. Ya. Meskipun sebelumnya sudah terjadi hubungan suami istri. Ya, jadi kalau dia suci, ya, dan sebelumnya terjadi hubungan suami istri, itu kan tidak boleh ditalak juga. Ya, tidak boleh ditalak. Apalagi dalam keadaan haid. Tapi kalau dalam khulu boleh. Baik dalam keadaan haid, baik dalam keadaan suci, meskipun sebelumnya sudah pernah berkumpul dengan suaminya, maka khulu tetap sah. Kenapa? Li'adamid darari 'alaiha bidzalik. Karena tidak ada kemudaratan bagi wanita itu. Karena setelah itu wanita itu kan otomatis terlepas dari suaminya, menjadi asing bagi suaminya. Fa innallaha subhanahu atlaq. Karena Allah tidak mengikat, Allah menyebutkan otomatis ya, terbebaskan. Walam yuqayyidhu bi zamanin duna zaman, tidak dibatasi oleh waktu. Ya, khulu itu kapan dibolehkan, kapan tidak dibolehkan, tidak ada pembatasannya. Maka kapan saja boleh khulu. Ya, boleh khulu. Nah, kemudian yang keenam, nah ini hukum yang keenam atau hal yang keenam, yahrumu 'ala ar-rajuli an yu'dhiya zawjatahu wa yamna' huquqaha hatta yattarraha ila khul'i nafsiha liqaulihi ta'ala wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ya. Jadi tidak boleh seorang suami menyiksa istrinya atau memberikan an yu'dhiya zaujatahu. Ya, jadi memang tendensi tujuan suami ya, jadi dia memudaratkan istrinya supaya dan tidak memberikan apa yang menjadi hak istrinya supaya istrinya khulu. Ya, supaya istrinya apa? Meminta khulu. Ya, jadi dia sengaja
dia sengaja berlaku tidak baik, ya, menzolimi istrinya, supaya apa? Supaya istrinya menggugat, dan supaya istrinya membayar iwad. Itu tidak boleh, haram. Suami yang seperti ini, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Wa yamna'uha huquqaha. Jadi dia sengaja tidak menunaikan, tidak memberikan apa yang menjadi hak istrinya, hatta yattarraha ila khal'i nafsiha, supaya istrinya meminta khulu, menebus dan memberikan bayaran kepada suaminya, karena dilarang. Ada larangan dalam Al-Quran, wala ta'duluhunna, jangan kalian mengadal. Mengadal itu menyiksa, memberikan mudarat kepada istri. Wala ta'duluhunna litarhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, supaya mereka pergi memberikan kepada kalian apa yang kalian pernah berikan kepada istri-istri kalian. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dalam satu keadaan boleh kita memudaratkan istri, atau seorang suami seorang suami memudaratkan istrinya atau sengaja menunda dan tidak memberikan haknya supaya dia khulu. Ketika illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, ketika wanita itu atau istri itu melakukan perbuatan keji, yang umpamanya berzina, berselingkuh, naudzubillahi min dzalik, ya. Semoga Allah lindungi keluarga kita semua. Jadi kalau ada kejadian yang seperti itu, boleh seorang suami sengaja tidak memberikan hak istrinya supaya istrinya menebus. Itu boleh dalam satu keadaan, ketika wanita itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan zina, maka dibolehkan seorang suami memudaratkan supaya istrinya segera menebus. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Nah, kemudian yang ketujuh, yukrahu lil mar'ah wa yahdharu 'alaiha mukhala'ah zawjiha ma istiqamatil hal wa duna sababin yaqtadih. Dimakruhkan seorang wanita meminta khulu kepada suaminya padahal kondisi dan keadaannya baik-baik saja dan tidak ada sebab yang menyebabkan dia harus meminta khulu. Jadi hukum asalnya apa? Makruh. Jadi kalau tidak ada hal-hal, suaminya baik, suaminya istiqamah, dan tidak ada sebab yang ini, maka hukum asalnya makruh, dimakruhkan seorang wanita itu meminta untuk khulu. Kan yakuna zauja ma'iban fi khalqihi walam tutiqil mar'a al-baqa' ma'ahu aw kana sayyi'an fi khuluqi aw khafat alla tuqima hududallah. Kecuali kalau ada hal-hal yang menjadikan istri itu istri itu merasa tidak mampu untuk taat kepada suaminya, jadi duna sababin yaqtadihi, tapi hukum asalnya kalau seorang istri itu masih bisa bertahan dengan kondisi suaminya, meskipun suaminya masih ada kekurangan, maka hukum asalnya lebih baik mempertahankan pernikahan itu. Ada enggak pasangan kita atau suami yang sempurna? Atau ada enggak istri yang sempurna? Tidak ada. Maka tuntunannya adalah bersabar. Tapi kalau kita tidak bisa, atau pasangan suami istri itu tidak bisa bersabar, di sini seperti ka'an yakuna zauju ma'iban fi khalqihi wa lam tatiqil mar'atu al-baqa'u ma'ahu, seperti kisah Sabit, istri Sabit ibn Qais. Ada aib pada penampilan suaminya, dan dia tidak kuat
untuk membersamai suaminya dalam keadaan seperti itu. Ada aib pada apa? Pada bentuk fisiknya. Ya, dan dia daripada marah-marah terus, ya, atau dia tidak kuat untuk bersama dengan suami yang seperti ini. Ya, kalau seperti itu ya. Nah, tapi kalau dia masih bisa bersabar, ya masya Allah. Ya. Au kana sayyi'an fi khuluqihi, atau ya jelas kalau akhlaknya tidak bagus, nah itu suaminya emosional atau suaminya ringan tangan. Apa itu ringan tangan? Jangan sampai ringan tangan. Iya, ringan tangan. Pemain bulu tangkis. Ringan tangan itu artinya dia suka memukul ya. Ada seorang wanita itu pernah mengadu kepada Rasulullah. Dia didatangi oleh dua laki-laki. Ya, yang satu kata Rasulullah, rajulun la yarfa asahu anin nisa. Ini yang satu ini seorang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari wanita. Mengangkat tongkatnya maksudnya apa? Selalu menyiksa wanita. Maka yang seperti itu, ya, maka boleh bagi wanita yang seperti itu. Ya, kalau sekarang istilahnya KD, ya, apa istilahnya? Kekerasan dalam rumah tangga. Maka sebelum ada undang-undang KDRT, Islam sudah datang dengan aturan yang masya Allah sudah sempurna luar biasa. Ada namanya khulu. Ya, dia bisa menggugat cerai. Au khafat alla tuqima hududallah, atau dia khawatir jangan sampai kalau dia bersama dengan suaminya justru tidak bisa menegakkan aturan Allah. Umpamanya suaminya tidak sholat, suaminya tidak puasa, ya, atau suaminya apa? Pemabuk, suaminya penjudi, ya, atau yang lainnya, ya, dan dia tidak kuat, ya, dan sudah dinasehati suaminya tidak bisa, maka ya, dan suaminya tidak mau ceraikan, maka solusinya adalah dengan khulu, ya, dengan khulu. Ya, ini kemudian disebutkan hikmahnya ya. Ya, hikmahnya sebagian sudah kita jelaskan tadi. Jadi hikmahnya ini solusi yang Allah berikan kepada pasangan suami istri ketika tujuan daripada pernikahan itu tidak bisa didapatkan. Maka alhamdulillah ada solusi yang disebut dengan apa? Dengan khulu. Ya, dengan khulu. Nah, ini saya kira hikmahnya tidak perlu saya jelaskan karena apa yang saya jelaskan ya sudah ya secara apa tersirat sudah dijelaskan dalam ya pembahasan tadi. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah pekan depan kita lanjut dengan talak. Ya, insyaallah ya talak ini lumayan panjang. Ya. Mungkin dalam 2 atau 3 pertemuan insyaallah kita akan jelaskan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan. Jalan bisa membatalkan, bisa memutuskan. Ya. Khulu dari istri. Gugat cerai. Usaha damai, sulh, ya. Ya. Wali.
Oh iya, iya. Walinya walinya berarti orang tua perempuan atau orang tua suami? Orang tua perempuan. Iya, wali berarti orang tua perempuan. Nah, akad. Iya, dari mertua kepada walinya kepada laki-laki. Oke. Yang kedua tidak ada. Jadi tidak perlu ya, tidak perlu ya, jadi khulu itu hanya dari istri kepada suami. Nah, para jamaah sekalian, tadi terluput saya jelaskan, para ulama kita mengatakan khulu itu dengan dua lafadz, bisa dengan lafadz talak atau bisa dengan lafadz yang selain talak. Khulu umpamanya khulu, ya. Katakanlah seperti seorang laki-laki katakan saya khulu. Jadi kan bisa dengan dua lafadz, bisa dengan, kalau dalam hadis Rasulullah perintahkan talak dengan lafadz talak. Nah, kalau dia talak maka jelas jatuhnya talak. Mudah-mudahan bisa difaham. Kalau dia dikatakan talak, karena khulu itu bisa talak, bisa fasah. Karena tadi kan memisahkan dan memutuskan atau membatalkan. Jadi atau begini, lebih mudahnya, apakah khulu itu membatalkan akad nikah atau seperti talak? Ya. Jadi kata para ulama kita, kalau suaminya ketika istrinya menyerahkan imbalan, dia menggunakan lafadz talak. Jadi suaminya mengatakan saya talak engkau setelah menerima iwad, talak, maka di situ jatuh talak. Tapi talaknya langsung talak bain. Talak bain itu tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk. Itu bedanya dengan talak yang biasa. Nah, kalau itu berarti khulu itu memutuskan ikatan pernikahan. Tapi kalau suaminya tidak menggunakan kata talak, dia katakan apa? Suaminya mengatakan saya khulu engkau, atau saya lepaskan engkau, ataupun dengan lafadz yang lain, tapi bukan dengan lafadz cerai atau talak. Kita pisah atau kita kembali engkau ke tidak ada hubungan di antara kita dengan lafadz yang lain, tapi tidak digunakan lafadz talak atau lafadz, kalau kita talak itu cerai ya bahasa Indonesia, tidak dia pakai ini. Maka kata para ulama itu jatuhnya fasah. Apa itu fasah? Akad nikahnya batal. Ya, jadi tidak terhitung talak, tapi terhitung fasah. Nah, kalau fasah itu maka otomatis konsekuensinya seperti tidak ada pernikahan sama sekali. Kalau talak konsekuensinya dia seperti ada pernikahan. Jadi kalau umpamanya, ini konsekuensinya begini, kalau suatu saat dia menyesal dan dia kembali kepada istrinya dengan akad yang baru, dia menikah lagi dengan mantan istrinya yang sudah pernah dia khulu dengan talak ya, maka ketika terjadi masalah lagi dan dia talak istrinya, maka otomatis itu terhitung talak dua, bukan talak satu, karena sudah pernah dia talak. Nah, itu bedanya. Kalau khulu tidak, nol. Kalau dikatakan tidak dengan menggunakan lafadz talak, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, apakah wali? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan wali. Jadi tidak perlu wali mengatakan ada akad. Tidak ada akad. Jadi ketika terjadi khulu maka otomatis itu memutuskan hubungan suami istri. Ketika terjadi khulu, dari suami melafadzkan baik dengan kata talak atau dengan lafadz khulu itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan difahami. Cukup? Siapa Pak? Iya.
Ya tentunya nanti itu akan diatur. Ya, jadi kalau ada anak, apalagi anak kecil, nanti ada ini Masya Allah, agama kita ini agama sempurna, bukan agama yang jadi kalau ada anak, ada harta, pasti akan diatur sesuai dengan pembagian. Jadi kalau ada anak, ya status anak tidak bisa lepas dari tanggung jawab suami. Ini sama juga dengan talak nanti ya. Jadi anak ya anak dinisbatkan kepada suaminya, suaminya wajib memberikan nafkah, kepada istrinya ya tidak, karena sudah dihulu. Tapi anak tidak mungkin, kalau anak hulu juga anaknya. Tidak ada anak dihulu gara-gara ibunya dihulu. Ya. Kemudian kalau anaknya masih kecil, nanti dilihat ya hak, ada namanya hadana, hak pengasuhan itu diberikan kepada siapa. Nah, itu nanti ada pembahasan. Iya, berlaku semua konsekuensi itu. Jadi sebenarnya hulu itu ya mirip juga dengan talak, dengan banyak hal. Ya. Silakan Pak Ramli. Apa tuh? Oh iya, jadi hulu itu kalau sudah jatuh hulu, maka istri itu selama-lamanya jadi wanita asing, ya, wanita asing. Jadi kalau mau dinikahi boleh, tapi dengan akad yang baru, ya, dengan akad yang baru. Ya. Oh, yang tidak bisa dinikahi itu kalau apa namanya? Apa itu? Allah musta'an. Apa yang kalau istri berzina, ya? Allah musta'an. Iya, ada istilahnya mula'anah. Iya, saling melaknat. Iya, saling melaknat. La'an. Al-la'an. Nanti juga ada pembahasannya ini. Itu kalau sudah itu berarti tidak bisa sama sekali ya, kembali selama-lamanya. Atau kalau tidak salah zihar juga enggak. Kalau zihar masih bisa. Nanti kita jelaskan ya. Jadi ada yang bisa kembali dengan akad yang baru, ada yang tidak bisa sama sekali, maupun mau dia bagaimana. Kalau sudah talak 3 umpamanya juga. Kalau sudah talak 3, boleh enggak dia kembali? Tidak bisa, kecuali dalam kondisi khusus. Kondisi khusus. Tapi kalau mula'ana, la'an, itu maka la'an ya, saling melaknat ya, saling melaknat, itu sama sekali abadan tidak boleh lagi dipisahkan selama-lamanya. Meskipun dia masih cinta sama pasangannya, tidak boleh kalau sudah terjadi mula'ana. Silakan terakhir. Kita iya, saya mau tanya, memang ada suami menceraikan istrinya dalam keadaan lagi senyum-senyum, lagi minum teh di rumah, Masya Allah Adinda, ada enggak? Semua perceraian hulu itu pasti ada. Jadi makanya berpikir 1000 kali kalau mau menjatuhkan kata-kata itu. Jadi tidak ada orang santai-santai, apalagi baru dia kasih uang istrinya ini nafkah bulanan. Setelah itu saya hulu kok. Adakah yang begitu? Tidak ada, pasti semuanya ada emosi. Nah, cuma ketika emosi itu dilihat, apakah emosinya itu di luar kontrol atau masih dalam. Jadi ada orang emosi, dia tahu apa yang dia ucapkan. Ada orang yang emosi seperti orang mabuk. Nah, itu hukumnya berbeda tentunya. Hukumnya berbeda. Tapi kelihatannya tidak boleh sembarang. Jadi kalau sudah suaminya emosi juga dan keluar kata-kata itu, ya sudah. Terjadilah apa yang terjadi. Jadi hati-hati, hati-hati dengan. Jadi seperti itu para jamaah sekalian. Jadi berpikir dan harus tahu konsekuensi dari ucapan yang diucapkan. Tidak boleh main-main juga. Kata-kata yang seperti ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.